perempuan paralegal atau kelompok perempuan-perempuan di tingkat tapak yang kita melihat bahwa potensinya luar biasa, semangat mereka untuk kemudian terus mempertahankan ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan itu luar biasa. Maka kemudian kita hadir di sejak 2016 dulu, bagaimana kemudian kita melihat ada kekhawatiran yang luar biasa dari teman-teman di tingkat tapak bahwa ada banyak hal yang kemudian dikhawatirkan, tapi ada kemudian banyak hal juga terkait tantangan. Misal bagaimana kemudian pemahaman hukum kelompok perempuan di grassroots itu dianggap masih belum tahu apa-apa, belum banyak mereka tahu, sehingga melalui kegiatan hari ini gitu ya, bagaimana kemudian kita datang memperkuat pemahaman hukum melalui training paralegal yang diikuti oleh sekitar 100 perempuan lebih ya di tingkat tapak. Jadi ini adalah proses yang panjang. Kita keliling roadshow di mana satu regional ini adalah regional terakhir, regional kelima, bahwa ada banyak perempuan di tingkat tapak yang ingin belajar, ingin memperkuat pemahaman khususnya terkait pemahaman hukum. Inisiatif untuk memberikan training AMDAL ini kepada masyarakat itu didasari pada perkembangan regulasi, yang mana kita ketahui bahwa pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu ada banyak perubahan terkait dengan AMDAL, khususnya terkait dengan ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Sebenarnya AMDAL itu didasarkan pada tingkat tapak, diawali di tingkat tapak. Nah, siapa yang di tingkat tapak itu adalah masyarakat-masyarakat. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan hak masyarakat, yaitu hak yang sudah dijamin oleh Konstitusi Indonesia, Undang-Undang 1945, yaitu masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, kemudian juga kita mempelajari terkait dengan informasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat sejauh mana boleh mengetahui informasi khususnya terkait dengan lingkungan hidup mereka. Training AMDAL ini ternyata ada kebutuhan bahwa mendokumentasikan apa-apa yang dibutuhkan ketika saat melakukan advokasi, salah satunya melalui training photo voice. Photo voice ini penting juga, kenapa? Ketika kita melihat ada materi-materi yang disampaikan di training AMDAL, ada yang namanya antum itu ya, anggota tubuh milik Tuhan itu, bagaimana kemudian dengan indera yang ada di kita bisa kita manfaatkan. Teman-teman di tingkat tapak itu sangat dekat dengan ruang-ruang yang sedang mereka perjuangkan. Contoh misalnya bagaimana kemudian memastikan sumber mata air itu tetap mengalir ke rumah mereka, ya, untuk mengkampanyekan, untuk membuktikan bahwa air kami sudah keruh. Nah, ini harus dilalui dengan proses menghadirkan fakta. Menghadirkan fakta ini teman-teman di grassroots itu dicoba diperkuat melalui foto voice, bahwa ini perlu difoto, perlu di-capture, dan siapa yang bisa meng-capture itu adalah orang-orang yang paling terdekat dengan sumber yang tadi. Nah, terkait yang kita pelajari kemarin dalam training AMDAL, ini ada banyak materi yang yang kita sampaikan terkait dengan AMDAL, terutama terkait regulasi, kemudian apa pentingnya AMDAL, kenapa masyarakat harus mengetahui terkait dengan AMDAL, kemudian juga bagaimana prosedurnya, kemudian juga bagaimana ruang partisipasi masyarakat ketika proses AMDAL itu dilakukan di tempat mereka. Cukup berbeda ibu-ibu yang kita ajarkan pada pelatihan AMDAL tersebut dengan mahasiswa-mahasiswi di kampus khususnya. Karena ketika kita lihat di lapangan, ibu-ibu sebenarnya mereka cukup serius untuk mau mendalami materi, namun dengan cara pembelajaran yang lumayan happy ya, menyenangkan. Ya, dengan bermacam metode pembelajaran sebenarnya. Ada yang tertawa, bahkan ada juga ya yang serius, bermacam karakter lah ada di situ, sehingga itu cukup asyik untuk kita bisa menjadikan satu pola pembelajaran terhadap ibu-ibu yang memang secara usia rata-rata di atas 40 tahun, bahkan ada yang 60-70 tahun. Ya, menurut saya acara setelah 3 hari mengikuti acara di sini, saya mendapatkan banyak pelajaran, di mana
saya mendapatkan ilmu baru tentang apa sih itu AMDAL gitu, untuk apa AMDAL itu, dan saya banyak belajar di sini selama 3 hari ini. Pelatihan ini ditujukan kepada para wanita, yang dimana para wanita selama ini tidak didengarkan keluhannya, kata-katanya. Disinilah kita berkumpul dan bersatu untuk menjadi wanita yang tangguh, yang dapat mengemukakan semua yang isu-isu lingkungan yang kita harapkan membaik. Perempuan juga itu tidak jauh dari isu lingkungan ya, yang sehari-hari. Jadi mungkin ke depannya kita akan lebih fokus karena terus terang saya merasa terhenyuh ya melihat ada beberapa foto, ada beberapa video yang kawan-kawan HK berikan ke kita tonton bersama. Ternyata selama ini saya pribadi sebagai seorang perempuan yang sudah puluhan tahun bergerak dengan aktivis perempuan merasa berdosa ya. Ternyata selain isu kasus kekerasan perempuan, ternyata lingkungan itu lebih besar dampaknya kalau memang kita abai terhadap isu lingkungan. Kalau dibilang menarik, saya sih sangat tertarik kalau pelatihan AMDAL itu sendiri. Apalagi banyak informasi yang saya dapatkan tentang AMDAL itu sendiri. Pendapat saya training seperti ini penting untuk anak muda, karena ketika nanti para anak muda ini ingin membangun usaha akan perlu AMDAL ini. Apa AMDAL ini untuk memperoleh surat izin usaha dan sebagainya. Jadi training-training seperti ini menurut saya penting untuk anak muda di masa depan. Ternyata training AMDAL itu sangat perlu, terutama kepada masyarakat, agar masyarakat atau rakyat mengetahui di mana hak-hak mereka dalam melindungi hutan. Nah, masalah photo voice yang kita pelajari juga itu sangat perlu kita pelajari, bahkan bukan hanya yang ikut training, seluruh masyarakat Indonesia yang berdampak dengan apa itu perlu, karena itu adalah satu memori untuk fakta yang bisa kita tunjukkan kepada pihak-pihak yang berwajib apabila terjadi sesuatu hal kepada kita. Karena masanya sekarang setiap apa yang kita ajukan dan kita laporkan harus ada data dan faktanya. Jadi kita walaupun sudah tua, belajar itu sangat berguna. Mungkin jika dulu kita menggunakan sosial media itu sekedar untuk membuat story atau menceritakan kehidupan kita sehari-hari, dan sekarang kami sudah belajar bahwa di sosial media itu dapat kita manfaatkan dengan baik untuk men-share tentang lingkungan atau dampak yang baik dari menjaga alam. Tetapi saya melihat dengan ada adik-adik saya atau kakak-kakak teman-teman saya yang lebih semangat, saya juga ikut termotivasi kembali tentang pelatihan sendiri. Jadi alhamdulillah hari ini banyak ilmu yang insya Allah nanti saya akan coba diskusi dengan ibu-ibu di Gampong terkait dengan bagaimana ke depannya kita akan bersama-sama membenahi lingkungan yang memang kondisi pasca banjir yang sudah porak-poranda. Saya sangat mengharap ilmu ini tetap kita pelajari, karena sangat bergunanya bagi anak cucu kita kelak. Kalau mungkin kita berjuang itu belum tentu kita yang mendapatkan hasilnya, tapi dengan ilmu ini bisa kita kasih pelajaran sama anak-anak cucu kita supaya mereka yang memperjuangkan tentang lingkungan hidup. Game ini sebenarnya tidak hanya sekedar game ya, tidak hanya hura-hura. Nah, game ini sebenarnya punya filosofi bagaimana langkah-langkah dalam advokasi. Jadi ada strategi, ada langkah yang sistematis yang harus dilakukan. Kalau dilihat dari teman-teman yang begitu semangat di dalam menyuarakan, jadi perkumpulan perempuan paralegal ini adalah perempuan-perempuan yang tidak dibatasi umur, di mana ini adalah ruang belajar, ruang memperkuat gerakan, ruang konsolidasinya perempuan-perempuan yang hari ini mendedikasikan hidupnya itu sejak dulu sebenarnya. Forum atau perkumpulan ini adalah untuk memperkuat. Pembelajaran terkait dengan AMDAL ini menjadi modal bagi masyarakat ketika ada suatu pembangunan, ketika ada penyusunan AMDAL, masyarakat bisa memanfaatkan ruang partisipasinya, bisa memberikan saran, bisa memberikan pendapat, termasuk jika mereka menolak
adanya suatu pembangunan, adanya suatu investasi yang mungkin menurut mereka itu akan merusak lingkungan mereka. Nah, pembelajaran ini menjadi modal bagaimana mereka bisa memanfaatkan ruang-ruang yang hari ini telah dijamin oleh regulasi, oleh undang-undang. Berangkat dari bahwa semua warga negara itu punya kesempatan yang sama untuk belajar hukum. Nah, oleh karena itu perempuan tidak terkecuali. Ada kegelisahan kita di awal-awal bahwa karena HK adalah lembaga advokasi yang kemudian kita sangat-sangat konsisten bahwa ketika bicara advokasi itu tidak boleh sendiri. Kemudian kita melihat ada niat tulus yang luar biasa dari perempuan ini untuk terus berjuang bahwa apapun yang dilakukan oleh P3A hari ini adalah bukan untuk kelompok, tapi ini untuk seluruh masyarakat Aceh yang hari ini bergantung hidup pada kawasan ekosistem Lauser. Yang menentukan baik atau buruknya masa depan masyarakat itu ditentukan oleh masyarakat sendiri. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari kemarin, kami berharap ini menjadi modal bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depannya, baik atau tidak baik.